Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Wicaksono, memilih topik kondisi kemiskinan dan pengangguran pada era digital. Bisa dilihat pada gambar ini. Yang pertama adalah kepadatan kepadatan angkatan kerja yang mencari lapangan kerja pada job fair. Yang kedua adalah gambaran kemiskinan di mana penduduk-penduduk liar yang tinggal di pinggiran rel. Kemiskinan di Indonesia pada era digital. Pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 7-8% dan pengangguran terbuka ke 4,5-5% pada 2025 ini. Tetapi kenyataannya sekitar 25 juta penduduk Indonesia masih hidup dalam kemiskinan. Menurut Statistik Indonesia 2025 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan nasional menunjukkan tren penurunan, namun masih terdapat sekitar 9,3% penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tantangan utamanya adalah ketimpangan antar wilayah. Pengangguran di Indonesia pada era digital. Kemajuan digital tak kita pungkiri telah mengubah pasar tenaga kerja. Banyak pekerjaan tradisional telah tergantikan dengan otomatisasi, sementara permintaan terhadap keterampilan digital meningkat. Namun tidak semua masyarakat memiliki akses atau kemampuan untuk beradaptasi, yaitu kemampuan digital tersebut. Data dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terjadi 64.855 PHK, angka tertinggi sejak tahun 2021. Dan laporan tinjauan ekonomi keuangan dan fiskal edisi 1 2025 dari Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa tingkat pengangguran terbuka menurun ke sekitar 4,8% hingga Maret 2025. Didorong oleh pemulihan ekonomi pasca pandemi dan peningkatan investasi di sektor digital dan sektor ekonomi hijau. Era digital ini membawa dampak signifikan terhadap ketenagakerjaan dan ekonomi. Yang pertama yaitu transformasi digital UMKM. Pemerintah melalui Kemenkomdigi menargetkan 60% UMKM akan tergabung dalam ekosistem digital pada 2025 ini. Literasi keuangan. Indeks literasi keuangan Indonesia mencapai 65,43%, sementara inklusi keuangan sebesar 75,02%. Sesuai dengan John Maynard Keynes, berpendapat bahwa pemerintah memiliki peranan penting dalam menstabilkan ekonomi, terutama untuk mengatasi masalah-masalah seperti di atas, yaitu kemiskinan dan pengangguran. Mengacu pada teori pembangunan ekonomi atau development economics, bahwa kebijakan pemerintah yang fokus pada sektor-sektor produktif dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Langkah yang dapat diambil oleh pemerintah. 1. Pengembangan infrastruktur digital. Solusinya adalah perluas akses internet cepat dan murah hingga ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Lalu, bangun infrastruktur digital pendukung seperti pusat data dan layanan yang terjangkau, yang mudah diakses. Rekomendasi kebijakannya adalah perkuat program pembangunan infrastruktur digital nasional, khususnya di daerah 3T tadi. Lalu, berikan insentif bagi operator telekomunikasi. Dua, pengembangan keterampilan dan pelatihan kerja. Karena tadi dijelaskan bahwa karena era digital tersebut tidak banyak yang bisa beradaptasi. Solusinya adalah siapkan program pelatihan vokasi dan peningkatan skill digital untuk angkatan kerja muda yang terdampak transformasi digital, yaitu angkatan kerja yang sekarang sedang mencari pekerjaan. Dua, kolaborasikan dengan perusahaan teknologi dan lembaga pendidikan untuk kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri atau kebutuhan lapangan pekerjaan. Rekomendasi kebijakannya adalah subsidi atau insentif bagi perusahaan yang membuka program magang dan pelatihan kerja berbasis digital. Kedua, integrasikan pelatihan digital dalam program pengangguran dan pelatihan kerja Kementerian Ketenagakerjaan. Tiga, penguatan literasi dan inklusi digital. Solusinya adalah pertama, tingkatkan edukasi literasi digital dan keuangan, khususnya di daerah tertinggal tadi, menjadi target utama. Program pelatihan berbasis digital untuk masyarakat dan pelaku UMKM agar mampu memanfaatkan teknologi dengan baik. Rekomendasi kebijakan. Luncurkan program nasional literasi digital terpadu yang melibatkan kementerian terkait, OJK, BI, dan pelaku industri fintech.
Yang kedua, berikan insentif bagi startup dan platform digital yang fokus pada edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Keempat, pemberdayaan UMKM digital. Solusinya adalah dorong UMKM untuk bertransformasi ke digital melalui pendampingan, akses pembiayaan, dan pemasaran digital. Jadi UMKM ini dikawal terus-terusan. Yang kedua, fasilitasi integrasi UMKM dalam ekosistem digital nasional dan global. Rekomendasi kebijakannya adalah kembangkan program pembiayaan khusus bagi UMKM digital dengan bunga rendah dan syarat mudah, agar mendorong UMKM tersebut dapat berjalan ataupun dapat dibantu. Yang kedua, bangun platform digital pemerintah yang memudahkan UMKM untuk memasarkan produk secara online, mendapatkan pelatihan digital marketing. Karena dengan era digital ini sangat mudah dan sangat baik untuk memanfaatkan digital tersebut untuk meluaskan sayap pemasarannya, terutama untuk UMKM. Yang kelima, perlindungan sosial. Solusinya adalah perluas jangkauan bantuan sosial yang berbasis digital agar tetap sasaran. Yang kedua, kembangkan program asuransi sosial dan pelatihan ulang bagi pekerja yang terdampak otomatisasi. Rekomendasi kebijakan. Implementasikan sistem bantuan sosial dengan data terpadu untuk mengurangi kebocoran. Jadi, agar tepat sasaran, sistem bantuan sosial ini harus data terpadu. Jadi, tidak ada yang kita bilang warga mampu tetapi tetap mendapat bantuan sosial. Harusnya dia tepat sasaran. Sediakan dana pelatihan ulang dan program pengalihan keterampilan untuk pekerja terdampak. 6. Penciptaan lapangan kerja baru di sektor digital. Solusinya, dorong pertumbuhan startup dan industri digital untuk menciptakan peluang pekerja baru. 2. Fasilitasi ekosistem inovasi dan kewirausahaan berbasis digital. Rekomendasi kebijakan. Tawarkan insentif pajak dan kemudahan regulasi, kemudahan dalam aturan untuk perusahaan teknologi yang berinvestasi dan membuka lapangan kerja. Yang kedua, bentuk kawasan ekonomi khusus teknologi yang mendukung startup dan perusahaan digital. Balik lagi ke fasilitas perpajakan, fasilitas ekonomi. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.